Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Maiza Vita Wajihah dengan NIM L1A022087. Dan saya, Amanda, NIM L1A022084. Saya Nisina Rizky Amalia dengan NIM L1A022106. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait review jurnal yang bertemakan dampak ocean acidification terhadap respirasi moluska. Di sini kami mengambil 5 jurnal. Sebelumnya, respirasi merupakan sistem organ yang mengatur pengambilan oksigen bebas dan pengeluaran karbon dioksida dan uap air melalui organ-organ dan saluran pernafasan yang dimiliki oleh setiap organisme. Setiap makhluk hidup, mulai dari organisme sampai hewan invertebrata maupun vertebrata, memiliki sistem dan ciri khas tersendiri dalam melakukan proses pernafasan sebagai suatu rangkaian proses metabolisme. Sistem pernafasan pada makhluk hidup melibatkan 2 proses, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Selanjutnya adalah ocean acidification. Ocean acidification merupakan suatu fenomena di mana tingkat keasaman air laut berubah menjadi di bawah normal. Penyebab utamanya adalah akibat dari terjadinya fenomena pemanasan global. Pengasaman laut ini merupakan isu utama perubahan iklim yang akan mengubah kehidupan akibat meningkatnya konsentrasi CO2 atmosfer yang terlarut dalam air laut dalam jumlah besar dan proses pelarutan yang sangat cepat akibat pengaruh dari peningkatan suhu. Di sini ada 5 jurnal yang kami pilih untuk kita review dan kita sudah mengambil kesimpulan dari 5 jurnal yang telah kami review tersebut. Jurnal pertama yaitu pengaruh ocean acidification terhadap moluska. Oke teman-teman, kita akan mereview tentang pengaruh ocean acidification terhadap moluska. Jadi moluska pada umumnya membutuhkan pH air antara 6,5 sampai 8,5 untuk kelangsungan kehidupannya. Nah, kondisi perairan yang sangat basah maupun sangat asam akan membahayakan kelangsungan hidup organisme karena akan mengganggu proses metabolisme dan respirasi. Pengamatan terhadap pola perubahan pH menunjukkan adanya penurunan pH yang akan mengakibatkan penurunan laju respirasi, begitu juga sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya gas karbon dioksida yang berasal dari berbagai aktivitas manusia yang diserap oleh lautan. Nah, kesimpulannya di sini moluska tidak tahan terhadap ocean acidification, jadi respirasi moluska ini terganggu. Jurnal kedua yang kita bahas yaitu pengaruh ocean acidification terhadap gastropoda. Oke, yang selanjutnya itu ada pengaruh ocean acidification terhadap gastropoda. Kandungan asam basa yang di luar batas toleransi bagi hewan gastropod bisa mengakibatkan daya tahan terhadap stres menurun. Selain itu, apabila kadar salinitas dalam suatu lingkungan tempat gastropoda tinggal rendah, maka laju respirasi gastropoda juga akan mengalami penurunan. Jadi bisa disimpulkan ya, udah kelihatan banget nih dari pernyataan yang tadi saya sampaikan, yaitu respirasi gastropoda ini mengalami penurunan. Jadi adanya ocean acidification ini, gastropoda akan mengalami respirasinya itu tidak baik. Jadi ocean acidification ini dapat berpengaruh terhadap respirasi gastropoda. Jurnal ketiga yang kita bahas yaitu pengaruh ocean acidification terhadap larva tiram C. amulata. Oke, pengaruh ocean acidification terhadap larva tiram C. amulata. Nah, peningkatan karbon dioksida dapat secara langsung mempengaruhi fungsi fisiologis mengendalikan pertukaran gas pada organisme laut. Peningkatan karbon dioksida dapat menurunkan karbon dioksida gradien dari hewan air ke lingkungannya, sehingga menghambat karbon dioksida ekskresi dan menyebabkan hiperkamia yang berujung pada asidosis. Nah, hiperkamia ini adalah suatu kejadian di mana moluska mengalami gagal pernafasan. Jadi kesimpulannya, ocean acidification ini akan menyebabkan gagal jantung pada si amulata. Oke, selanjutnya adalah pengaruh ocean acidification terhadap abalone dewasa atau H. tuberculata.
Pengaruh ocean acidification terhadap abelan dewasa dan tuberkulata. Tidak ada perubahan signifikan yang diamati dalam metabolisme global, yaitu laju respirasi dan ekskresi antara hewan dalam perlakuan kontrol dan hewan dengan pH rendah. Hal ini menunjukkan bahwa abelan dewasa tidak begitu terpengaruh dengan adanya ocean acidification. Nah, kesimpulannya, H. tuberculata tidak begitu terpengaruh. Seperti itu. Jurnal terakhir yang kita pilih untuk kita bahas yaitu pengaruh ocean acidification terhadap kerang bivalvia. Oke, pengaruh ocean acidification terhadap kerang bivalvia. Lingkungan pesisir dicirikan oleh fluktuasi pH diurnal yang kuat terkait dengan aktivitas respirasi. Hal ini menunjukkan bahwa organisme pengapur, contohnya kerang bivalvia, yang menghuni ekosistem ini beradaptasi dengan lingkungan pH yang berfluktuasi. Jadi kesimpulannya, kerang bivalvia yang menghuni ekosistem ini beradaptasi dan tidak terganggu. Nah, jadi itu tadi 5 jurnal yang kita pilih untuk kita bahas dan sudah kita tarik kesimpulan dari review kami. Dari 5 jurnal tadi, kita juga menarik kesimpulan bahwa ada beberapa jenis moluska yang rentan terhadap perubahan pH. Sedangkan terdapat jenis moluska yang laju respirasinya tidak terpengaruh oleh adanya ocean acidification. Dari 5 jurnal tadi, ada moluska yang mengalami adaptasi sehingga respirasinya itu bisa berjalan normal dengan adanya ocean acidification. Ada juga moluska yang mengalami hiperkapnia atau kegagalan dalam melakukan respirasi sehingga dia itu tidak bisa melakukan respirasi dengan adanya ocean acidification ini. Lalu ada juga moluska yang tidak terpengaruh dengan adanya ocean acidification sehingga dia ada atau tidaknya ocean acidification, laju respirasinya itu akan tetap sama seperti biasanya. Dari kesimpulan-kesimpulan tadi dan permasalahan ocean acidification, kita dapat memberikan saran yaitu saran yang dapat kita lakukan untuk mengurangi ocean acidification itu ada yang pertama itu kurangi jejak karbon. Nah, cara terbaik untuk menghentikan pengasaman laut atau ocean acidification itu dengan menghentikan kurangi jejak karbon dengan mengeluarkan sedikit karbon dioksida sehingga laut tidak menyerap kelebihan. Ada banyak langkah kecil yang dapat kita lakukan untuk mengurangi jejak karbon. Nah, yang kedua itu ada menggunakan pupuk dan pestisida alami. Karena kan semua air di darat pada akhirnya akan mengarah ke laut. Jadi bahan kimia yang berbahaya seperti pupuk kimia dan pestisida itu masuk ke laut. Jadi itu bisa menyebabkan pengasaman laut. Yang ketiga itu ada awasi perusahaan yang bertanggung jawab. Seperti limbah industri, air limbah, dan pembuangan limbah kimia secara ilegal itu dapat berkontribusi untuk ocean acidification tersebut dan mencemari laut. Jadi kita bisa kayak mencegah nih untuk bisa membuang limbah-limbah itu tidak secara ilegal seperti itu. baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.